Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di antara langit dan bumi, ada semua suara ratapan hantu. Melihat langit dari jauh, lautan berdarah yang menutupi langit sangat menakutkan, dan sosok jiwa-jiwa di belakang Yin Ziping bahkan lebih terlihat. Mode iblis buka. Dalam kengerian, suara gumaman menembus langit. Segera, suara rengekan roh jiwa terdengar terus-menerus, dengan Yin Ziping sebagai pusatnya, pusaran terbentuk, dan roh jahat yang bergulir melonjak keluar. Wujudnya berubah, pola iblis muncul di alisnya, matanya menjadi merah darah. Ini iblis. Suara penonton terdengar lagi. Di antara kerumunan, Dan Yi melirik Ye Chen dan menatap Dan Chen lagi. Ye Chen adalah alkemis suci. Dan Chen tidak mengatakan apa-apa selain mengatakan kalimat seperti itu, tetapi kalimat seperti itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, yaitu, Dan Chen telah membuat beberapa keputusan bahwa Ye Chen bukan iblis. Anakku bukan iblis. Di sini, Wu Tian Xuanzhen mengeluarkan suara dingin, dan kekuatan di tubuhnya juga berkonsentrasi, selalu siap membantu Ye Chen menghentikan pasukan pihak ketiga. Gambar hari ini benar-benar enak dipandang. Dua anak muda yang paling menakjubkan, dua-duanya menggunakan kekuatan iblis. Boom, boom, boom. Dalam suara diskusi, Yin Ziping telah memindahkan langkahnya. Ye Chen, kamu benar-benar membuatku sangat bersemangat. Yin Ziping dengan nyaman mengisap darah, tertawa dengan drama, matanya bersinar dengan kesuraman berdarah, penuh haus darah. Sungguh kejutan bagiku untuk bersembunyi begitu dalam. Dibandingkan dengan Yin Ziping, meskipun Ye Chen dalam keadaan mode iblis, Ye Chen tidak memiliki pembunuhan seperti imajinasinya. Penampilannya sangat tenang dan kuat. Jadi, kamu akan mati sangat. Yin Ziping tersenyum dan melambaikan telapak tangannya tiba-tiba, lautan berdarah tiba-tiba berguling ke arah Ye Chen, dan dia akan menelan Ye Chen ke dalamnya. Pada saat yang sama, lautan naga muncul pada saat yang sama, menghancurkan kekosongan dari arah lain, dan berguling ke arah Ye Chen. Melihat ini, darah Ye Chen naik, dan laut berbintang keemasan melonjak keluar, berjatuhan dan berguling, menghalangi lautan naga satu pihak. Kemudian, dengan hatinya, Ye Chen memanggil api abadi dan guntur langit. Api abadi berubah menjadi lautan api, guntur langit berubah menjadi lautan guntur, dan lautan api dan laut guntur langsung bergabung bersama, menjalin kekuatan yang mengejutkan. Boom! Setengah dari kekosongan runtuh. Serang! Dengan teriakan Ye Chen, lautan api yang menggelegar berguling ke arah lautan merah Yin Ziping dan menyerangnya, menghalanginya. Boom! Boom! Lautan emas bintang melawan lautan naga, dan lautan api Ye Chen yang menggelegar melawan lautan darah, raungannya mengguncang langit, dan ruang hampa meledak. Melihat pemandangan yang begitu besar, para penonton terpaksa mundur lagi. Ini benar-benar bukan lelucon. Begitu salah satu dari mereka terlibat, akan mati di tempat. Jurus Naga Iblis. Segera, suara drama Yin Ziping bergema. Saat suaranya jatuh, seekor naga hitam besar meraung ke arah Ye Chen, yang jumlahnya tidak dapat diperkirakan, menutupi langit dan bumi, masing-masing sangat kuat. Ye Chen segera melambaikan pedangnya dengan jurus 1000 pedang, menunjuk ke satu sisi, pedang yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing mencampur guntur dan api abadi, berteriak keras, masing-masing dengan kekuatan. Di tempat, jurus 1000 pedang dan serangan naga hitam bertabrakan bersama.
Jurus 1000 pedang runtuh satu persatu, dan naga iblis juga dimusnahkan dengan satu cara, gambarnya berdarah. Jurus terlarang segel naga. Suara drama Yin Ziping terdengar lagi. Boom, boom, boom. Raungan terdengar, dan pusaran berwarna darah melayang di atas langit, dan di setiap pusaran, sinar cahaya berwarna darah yang sangat tebal dimasukkan ke tanah, dan setiap berkas cahaya berwarna darah memiliki rune yang membosankan mengalir, dan kemudian terjalin bersama, sebuah rantai rune terbentuk, menghubungkan 9 berkas cahaya besar dan kokoh ke dalam sangkar yang berukuran puluhan ribu kaki. Segera, serangkaian nyanyian naga terdengar, naga besar dengan ratusan kaki tergantung di atas sangkar besar, dan ada gas naga berwarna darah yang mengelilinginya, dan setiap helai berat seperti gunung. Ini adalah jurus terlarang klan naga, tetapi didasarkan pada jiwa naga kuno Taiksu, bercampur dengan kekuatan jantung iblis. Perpaduan segel, penjara, dan pengetahuan ini adalah salah satu jurus terlarang naga Taiksu, yang lebih kuat dari waktu sebelumnya. Ye Chen mencibir, aku pernah menderita kerugian sekali, dan aku pernah kedua kali. Apakah menurutmu itu masih berguna bagiku untuk ketiga kalinya? Ye Chen mencibir, naik ke langit, jiwa naga dan Zu bergegas keluar menghalangi segel naga. Buka untukku. Dengan raungan Ye Chen, Bahuang mengepalkan tangan ke langit, mencampur lusinan metode rahasia, dan memecahkan segel naga dengan satu pukulan. Ye Chen terbang ke langit seperti naga dan bergegas keluar dari penjara segel naga dan kemudian melambai dan menembak 9 naga dan bergegas ke Yin Ziping. Kemudian, sepotong sihir terbang keluar, dimasukkan ke langit, dan menatap dengan hati-hati, itu adalah peta Kyushu. Segera, peta besar itu tiba-tiba terbuka. Lebarnya ratusan kaki dan panjangnya ribuan kaki, seperti air terjun perak yang tergantung di langit. Itu tampak sangat cerah di malam yang gelap. Peta itu membentang utara-selatan, timur-barat, dan timur-barat, dan dicetak dengan kekuatan magis yang besar. Ini sangat luas. Setiap gunung besar, dan setiap kota kuno di atasnya ditandai dengan sangat jelas. Meskipun ini adalah peta, Ye Chen hanya merasa sangat kecil di depannya, karena terlalu megah. Ini peta Kyushu Suantian. Di tempat, orang-orang Sekte Qingyun dan Sekte Zheng yang menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Peta Kyushu Suantian. Ada juga kultivator yang lebih tua di antara penonton yang mempesona dan menatap gambar berdarah besar, mereka tampaknya mengenali peta Kyushu Suantian, dan mereka tampaknya tahu asalnya. Itu adalah peta Kyushu Suantian yang diukir oleh Kaisar Xuan Chen dalam pertempuran sebelumnya di dataran Chu. Lebih tepatnya, itu harus menjadi bagian dari peta Suantian Kyushu. Seorang senior tua dengan pendekatan mendalam menjelaskan, peta Kyushu Suantian adalah peta yang mencakup seluruh Chu, dan peta Kyushu Suantian juga terpecah. Peta yang dilihat di sini seharusnya hanya peta Chu Selatan. Adapun sisanya, saya tidak tahu kemana perginya. Itu bukan hanya peta, tapi senjata spiritual. Seseorang menarik napas dalam-dalam, penuh kekaguman dan kekaguman. Dengan cara ini, Ziping tidak terkalahkan. Di sisi kehampaan, Tong Xuan dengan lembut mengusap janggutnya. Dan Chen, itu tidak baik. Di antara kerumunan, Dan Yi menatap peta berbintang Kyushu, yang tampak kosong, dengan ekspresi cemburu di hatinya. Melihat Dan Chen lagi, wajahnya juga jelek dan mengerikan, seolah-olah dia juga sangat takut dengan peta Kyushu Suantian. Selain itu, Luoxi berharap untuk gurunya menyelamatkan Ye Chen. Pertempuran belum berakhir,
Tidak ada kemenangan atau kekalahan yang diketahui, dan mari kita lihat dulu. Dan Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi ada kekuatan di tubuhnya, dan dia selalu siap untuk menyelamatkan Ye Chen. Ayah. Di sini, Wu Tian Xiyue juga memandang Wu Tian Xuanzhen. Aku akan menyerang Yin Ziping bila perlu. Wu Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam, dan matanya cerah. Sekarang dia tahu itu adalah anaknya, dia siap melindunginya kapan saja. Kakak, aku sangat takut. Di sisi ini, Sangguan Yu menempel erat pada tangan Sangguan Han Yu, pipinya yang indah pucat. Kamu harus percaya padanya. Sangguan Han Yu merasa lega, tetapi matanya juga dikelilingi oleh kekhawatiran, karena dia bahkan tidak tahu apakah Ye Chen bisa menolak peta Kyushu. Bagaimana perasaanku seperti perkelahian. Di antara kerumunan, kakek Zuge memutar lehernya dengan keras. Di sebelahnya, Du Guao dan Fuling semuanya mengumpulkan kekuatan yang kuat untuk bersifat menyelamatkan Ye Chen. Jining Suang bergumam, Ye Chen, bisakah kamu menghentikannya? Di kerumunan, Jining Suang memandang Ye Chen di langit dengan cemas. Terakhir kali Ye Chen dan Jining Suang menghadapi Yin Ziping, mereka bersama-sama mengorbankan senjata spiritual untuk memblokir paksaan mengejutkan Yin Ziping. Sekarang hanya Ye Chen yang sendirian, tidak yakin apakah Ye Chen bisa menjatuhkannya. Boom! Dalam gelombang diskusi, peta Kyushu Xuantian bergetar sedikit, seluruh kekosongan runtuh, dan jurus bayangan naga Ye Chen dihancurkan menjadi abu terbang di tempat. Di tempat, Ye Chen juga memuntahkan darah, hampir jatuh. Segera, dengungan terdengar, alisnya bersinar terang, dan senjata spiritual wadah besi terbang keluar, melayang di atas kepalanya. Dengan suara mendengung, wadah besi menjadi besar dan megah. Itu besar, berat, sederhana dan alami, penuh udara misterius. Dengan kekuatan besar wadah besi, konfrontasinya dengan peta Kyushu Xuan meledak menjadi raungan di seluruh dunia. Wadah besi berdengung dan terguncang di tempat oleh peta Kyushu, cahaya ilahi di atasnya redup, dan Ye Chen ditekan tidak bisa menahan senandung. Mungkin seperti yang dikatakan Jining Suang, dia dan Ye Chen bisa bekerja sama untuk memblokir peta Kyushu Xuantian, tetapi jika hanya Ye Chen yang seorang diri, akan sulit untuk mengatakannya. Meskipun wadah besi terbuat dari besi surgawi, bagaimanapun juga, waktu untuk tempur masih sangat singkat. Dibandingkan dengan itu, peta Kyushu Xuantian adalah ritual pengorbanan yang dikorbankan oleh kaisar di masa lalu, dan itu adalah senjata spiritual. Meskipun rusak, setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatannya umumnya kuat. Dengan cara ini, wadah besi memiliki postur yang tertekan di tempat. Ye Chen, aku benar-benar ingin membunuhmu. Di atas langit ketiadaan, Yin Ziping dengan nyaman mengisap gas berdarah dan tertawa, tetapi senyum itu selalu menakutkan dan mengerikan. Tergantung, apakah kau bisa membunuhku? Ye Chen mendengus dingin, dan Enri emas naik ke langit di atasnya, membawa esensi tubuh kaisar kuno dan darah suci, tenggelam dalam wadah besi. Wadah besi bergidik, cahaya bersinar terang dan ukurannya menjadi besar untuk sesaat. Tampaknya terinspirasi oleh darah suci. Umumnya, itu terdengar di langit, dan ada banyak penglihatan yang terjalin di samping, yaitu, naga melayang, burung phoenix mendesis, harimau putih mengaum, kura-kura naga mengaum, dan unicorn mengaum. Di tempat, kekuatan besar wadah besi meletus. Itu menarik. Yin Ziping menunjukkan dua baris gigi putih, dan bahkan lebih tertawa. Segera, langit kosong bergetar, dan pusaran gelap muncul,
menutupi langit dan bergerak cepat, membuat orang berubah warna dalam menelan mengerikan, seolah-olah menelan segala sesuatu di dunia. Sebelumnya Ye Chen dan Ji Ningsuang bergabung untuk melawan Yin Ziping, dia telah melihat kekuatan menelan keajaiban langit. Sekarang, dengan restu dari jiwa naga kuno dan kekuatan iblis, kekuatannya sombong. Segera, suara mendengung terus memancar, dan berbagai cahaya ilahi terbang dari alis Ye Chen, mengeluarkan artefak, dan pedang pembunuh, pedang emas, lonceng perunggu, genderang perang, cermin spiritual, pagoda, dan lain-lain. Yang utama adalah jumlah artefak yang dikeluarkan oleh Ye Chen benar-benar banyak, ada ribuan dari mereka, bersinar dengan segala jenis cahaya, seperti bintang, menghiasi langit. Melihat pemandangan seperti itu, para penonton kuartet terkejut dan menegakkan mata mereka. Kultivator biasa mengorbankan 10 artefak senjata kewalahan, tetapi Ye Chen mengorbankan ribuan artefak dalam satu tarikan napas. Ye Chen benar seperti hewan buas. Boom, bang, gemuruh. Dalam gelombang yang menghebohkan, langit sedang booming, seolah-olah guntur terhubung, seluruh langit ditutupi oleh kecemerlangan yang menyilaukan, momentumnya terjalin, dan kekuatannya mengejutkan. Ye Chen berteriak, darahnya naik, dan dia terbakar hebat. Kekuatan spiritual besar sebagai gantinya dituangkan ke banyak roh. Ye Chen adalah tubuh kaisar kuno. Meski tidak lengkap, darah bukanlah keagungan biasa. Yang paling penting adalah Ye Chen putus asa. Dengan raungan lainnya, ribuan artefak magis juga meledak. Kekuatan pusaran menelan dari Yin Ziping yang masih berputar diblokir oleh banyak artefak spiritual Ye Chen. Di tempat, Ye Chen memuntahkan darah, dan dia membayar mahal untuk melawan pusaran menelan langit dari Yin Ziping. Di sini, ketika Ye Chen diblokir dari menelan pusaran magis menelan langit, wajah Yin Ziping tiba-tiba tertegun, terutama karena banyak jurus dikalahkan oleh Ye Chen. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan? Ye Chen mendengus, melangkah keluar, melintasi ratusan kaki, dan kemudian pedang mendekati alis Yin Ziping. Melihat ini, Yin Ziping menembakkan pedang pembunuh merah. Yin Ziping dengan dingin bersenandung, ingin menggunakan jurus rahasia ini untuk memindahkan serangan Ye Chen, dan berpikir bahwa dia menggunakan banyak alat magis untuk mendapatkan waktu. Ye Chen mencibir, kamu bisa memindahkan serangan pedang, aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukan hal yang sama dengan trik ini. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya, dan kekuatan yang kuat dengan cepat berkumpul. Wajah Yin Ziping berubah, dan dia buru-buru mundur, seolah-olah dia tahu betapa kuatnya gerakan Ye Chen. Ya, tepat setelah Yin Ziping melangkah mundur, alis Ye Chen menggunakan jurus rahasia guntur, darah, dan kekuatan api abadi. Kekuatannya tak tertandingi, dengan kekuatan menerobos lubang hitam. Bukankah trik ini? Bagaimana mungkin? Kalimat ini diucapkan oleh jiwa naga di tubuh Yin Ziping, seolah-olah Ye Chen juga akrab dengan jurus rahasia ini dan mengejutkannya. Jiwa naga terkejut, apalagi Yin Ziping. Melihat retret cepat Yin Ziping, Ye Chen menutup segel dengan satu tangan dan menggunakan teknik rahasia memenjarakan kekosongan. Di tempat, tubuh Yin Ziping mandek selama sepertiga detik. Pada saat kritis, Yin Ziping kembali menggunakan jurus klan naga. Di sini, Ye Chen mengharapkan Yin Ziping menggunakan teknik ini untuk menyelesaikan krisis. Sekarang Ye Chen telah menghitungnya, tentu saja Ye Chen tidak akan membiarkan Yin Ziping berhasil. Di tempat,
Jurus lubang hitam klan naga yang baru saja muncul langsung diimbangi oleh pusaran lubang hitam jalan surgawi mata roda abadi. Saat darah berceceran, menyerang jiwa, menusuk alis Yin Ziping di tempat. Apa? Yin Ziping menjerit, dan cahaya iblis dari tubuh yang terhubung redup. Tentu saja, Yin Ziping tidak terbunuh. Ye Chen juga tahu bahwa Yin Ziping tidak akan dibunuh oleh Ye Chen. Meskipun Yin Ziping seperti iblis, jangan lupa bahwa Yin Ziping memiliki jiwa naga kuno di tubuhnya. Ye Chen tidak bisa membunuhnya. Namun, Ye Chen tidak membunuhnya, dan tubuh klon keluar, tubuh api dan tubuh petir. Segera, keempatnya membagi, menempati 4 arah. Setelah itu, ada garis muncul di kaki mereka, terjalin satu sama lain, dan menguraikan formasi besar, tetapi juga merupakan formasi segel. Yin Ziping, yang baru saja menstabilkan bentuknya, dipenjara di sana sebelum dia sempat bereaksi, dan seluruh tubuhnya terikat rantai. Di tempat, tangan Ye Chen terlipat. Ye Chen berkata, jurus tataga kutukan matahari. Jurus